1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Yay! Halo teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Hari ini aku, Jawaban, akan menemani Detektif Abel dan Detektif Christine melakukan hal-hal yang seru. So, ikutin terus ya. Detektif Christine, minggu-minggu ini kita memperingati Paskah. Betul sekali, kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Betul sekali. Wah, Dia bangkit memberikan pengharapan kita semua. Wah. Nah, kita percaya kalau teman-teman di rumah mengerti cerita Paskah. Betul, pasti. Tapi dari cerita Paskah ada beberapa hal yang menarik. Wah, mau tahu? Mau tahu? Yuk kita pergi di zaman waktu Tuhan Yesus disalib. 1, 2, 3. Bajuku sudah ganti. Wah, teman-teman, kita sudah ada di zaman Yesus disalib. Tapi Detektif Christine mana ya? Detektif Christine, di mana ya? Yuk kita cari yuk. Di mana ini? Detektif Abel, di mana Detektif Abel? Teman-teman, apakah ada yang melihat Detektif Abel? Di mana ya? Detektif Abel, Detektif Abel, Detektif Christine, Detektif dimana Abel, ya? Detektif Christine. Wah, kemana aja aku cari? Aku juga cari kamu tadi. Wah, oke. Mana janjimu? Kita sudah ada di zaman Yesus disalib. Oh betul. Nah, lihat baju kita sudah kostumnya ganti begini. kan? Nah, kita langsung bahas hal menarik yang pertama. Apa tuh? Sebentar. Cara kita butuh gadget untuk kita bisa mendapatkan informasi. Wah. Nah, hal menarik yang pertama adalah malam di saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama dengan 3 muridnya. Nah, namanya adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, saat Yesus mau berdoa, ternyata ketiga muridnya ini tidur. Tidur, teman-teman. Wah, padahal Detektif Christine,
Yesus itu sudah bilang kepada murid-muridnya untuk jangan tidur dan harus tetap bangun, berjaga-jaga. Berdoa ya, Mister ya? Betul sekali. Ternyata mereka malah tidur. Wah, Detektif Christine pernah tidur nggak? Pernah sih, waktu malam. Betul. Nah, sampai akhirnya nih, mereka, murid-muridnya yang tidur itu kaget waktu ada beberapa orang yang datang dan menangkap Yesus. Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Oh, kenapa kok ditangkap? Nah, ada di hal menarik yang kedua. Nah, di hal yang menarik yang pertama ini mereka tertidur. Nah, teman-teman, coba deh kita mau tanya ke teman-teman. Menurut teman-teman, kenapa ya kita tidur? Kenapa kita butuh tidur? Ada yang tahu jawabannya? Wah, kita sudah ada di zaman di mana Yesus disalibkan. Dan tadi ada fakta menarik pertama adalah tentang tidur. Apakah teman-teman tahu kenapa manusia butuh untuk tidur? Ya, tidur adalah kegiatan yang sama pentingnya dengan makan, minum, dan bermain. Jadi tubuh kita butuh tidur untuk bisa beristirahat, supaya segar kembali dan mendapatkan energi yang baru. Wah, melalui tidur kita bisa menyaring dan menyimpan informasi, mengganti bahan kimia, dan memecahkan masalah. Wah, teman-teman, kalian harus punya waktu tidur yang teratur ya. Untuk hal menarik yang kedua, nah setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus dibawa orang-orang untuk diadili. Wow, diadili. Dia diadili. Di situ banyak sekali orang-orang untuk melihat Yesus diadili. Sampai akhirnya Yesus dibawa kepada seseorang yang bernama Pontius Pilatus. Sebentar, Detektif Abel. Kan Tuhan Yesus nggak bersalah. Nah, kenapa Tuhan Yesus kok sampai dibawa ke pengadilan? Dibawa sampai ke Pontius Pilatus. Iya. Dan menariknya adalah di Pontius Pilatus, di seseorang yang bernama Pontius Pilatus ini, dia mencari kesalahannya Yesus. Apa ya kesalahannya Yesus ini? Dan ternyata tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh Yesus. Betul sekali. Karena memang tidak bersalah. Karena memang teman-teman. Yesus tidak bersalah. Tetapi ini hal yang membuat aku sedih. Orang di situ, orang banyak di situ bilang begini, salibkan dia, salibkan Yesus. Oh, kasihan sekali Yesus Betul pada waktu sekali. itu ya. Ini yang membuat aku sedih, Detektif Christine. Kenapa banyak orang di situ yang minta untuk Yesus disalib, padahal Yesus tidak bersalah. Wah, sampai pada akhirnya Yesus yang memiliki ketaatan itu, dia dibawa ke atas bukit Golgota dan dia disalib. Sebentar, Mr. Abel. Waktu ditangkap, Yesus tidak memberontak ya? Dia tidak memberontak. Oh, dia taat. Betul. Dan saat dia akhirnya diputuskan untuk disalib, dia juga tidak memberontak. Wah, Dan luar dia biasa taat. Tuhan Yesus ya. Nah, teman-teman, kalau menurut teman-teman, yang harusnya dihukum itu orang yang melakukan kesalahan atau orang yang tidak melakukan kesalahan ya? Sedih ya melihat orang yang berusaha untuk menghukum Yesus dengan menyalibkan dia di bukit Golgota. Padahal Yesus tidak bersalah. Pada umumnya orang yang dihukum adalah orang yang bersalah. Misalnya ada orang yang ketahuan mencuri rumah. Dia akan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Sebenarnya ini tidak adil bagi Yesus karena dia tidak bersalah. Tetapi dia rela melakukannya karena dia sangat mengasihi kita. Oke, kita menuju ke hal yang menarik ketiga. 3. Nah, sebelum Yesus pergi ke bukit Golgota untuk disalib, Yesus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dia. Seperti dicambuk, dipukul, dicemooh, Diejek-ejek gitu ya? diejek, diludahi. Wah, pasti dicambuk, dipukul itu pasti sakit. Nah, terlebih lagi Yesus diberi mahkota. Tapi mahkotanya nggak dari emas.
nggak dari perak, nggak dari berlian, tapi mahkotanya adalah mahkota duri. Wah, Aduh, duri yang tajam itu. Iya, yang kalau menusuk itu sakit. Wah, apakah teman-teman pernah mengalami tertusuk oleh duri, tertusuk oleh jarum? Pasti sakit. Nah, itu diletakkan di atas kepala Yesus. Di kepala? Aduh, pasti sakit. Iya, jadi mahkota. Pasti sakit. Aduh, oke, lanjut. Setelah diberi mahkota duri, penderitaan Yesus itu tidak berakhir sampai di situ. Karena ternyata Yesus harus membawa salibnya yang berat itu, dan jalannya itu naik. Jadi pasti tambah berat. Aduh, tambah berat, naik. Wah, Tapi Yesus tidak mengeluh ya waktu itu ya. Wah, teman-teman, sekarang coba deh teman-teman ambil benda di sekitar teman-teman yang berat. Nah, aku kasih waktu ya 5 detik untuk teman-teman ambil benda yang berat itu dan coba angkat selama 3 detik saja. Oke? Oke ya. Kalian cari ya, mulai dari sekarang. Cari. Yang berat ya. Cari benda yang berat. Setelah itu kalian angkat. Oke, sudah mendapatkannya? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang teman-teman boleh angkat. Ya, sekarang coba angkat ya. 1, 2, 3, angkat. 1, 2, 3, letakkan. Bagaimana? Berat kan? Nah, Yesus membawa beban yang lebih berat. Yesus membawa salib, teman-teman. Wah. Dan di atas bukit Golgota setelah sampai, akhirnya Yesus disalib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Wah, luar biasa ya pengorbanan Penderitaannya Yesus ya. sangat luar biasa, dan itu dia lakukan semuanya untuk menebus hidup kita dari Sayang dosa. sama kita ya, Dia Detektif Abel ya. sayang sekali sama kita. Sama kalian juga sangat sayang. Wow, di hal menarik yang ketiga ini kita bisa melihat bahwa Yesus sangat menderita. Dia dicambuk, dia dipukul, dia dicemooh, dia diejek, dan dia diludahi. Hingga akhirnya dia diberi mahkota duri. Mahkota duri adalah ranting berduri yang dianyam membentuk lingkaran dan diletakkan di atas kepala Yesus sebelum ia disalibkan. Mahkota duri ini ukurannya lebih kecil dari kepala Yesus, sehingga menyebabkan luka dan rasa sakit yang teramat sangat. Duh Tuhan, kenapa Engkau rela melakukan ini semua bagi kita? Kenapa? Detektif Abel? Kenapa? Jadi setelah Yesus disalib, dia menanggung rasa sakit itu. Dia disalib dari jam 12 hingga jam 3. Wah, 3 jam ya? Selama 3 jam Yesus di atas salib, Yesus menderita untuk kita semua. Dan akhirnya jam 3 sore itu Yesus mati. Oh, Yesus mati. Orang-orang menurunkan tubuh Yesus dari salib dan membawanya ke sebuah tempat untuk dikubur. Wah, pasti muridnya sedih semua ya, Detektif Betul Abel. sekali. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah pergi ke sebuah kuburan? Nah, ya, kuburan adalah tempat untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kuburan Yesus dan kuburan zaman sekarang itu berbeda. Kalau zaman sekarang kuburan itu di dalam tanah. Dalam tanah. Tetapi kalau saat zamannya Yesus, kuburan itu seperti gua. Ditutup batu ya? Ditutup oleh batu. Jadi saat Yesus dibawa ke tempat seperti gua untuk dikuburkan, dan gua itu ditutup oleh batu yang besar. Nggak bisa sekali. masuk ya jadinya Iya. ya, karena terlalu berat batunya. Betul sekali. Dan hal yang menarik terakhir Yang kelima. betul sekali. Setelah di hari Jumat Yesus itu mati dan dikuburkan, di hari Minggunya ada beberapa wanita yang datang ke kubur Yesus dan menemukan bahwa kubur Yesus itu kosong. Yesus kemana Yesus? Oh, Yesus kemana?
Karena kuburannya itu kosong. Wah, tidak ada Yesus di dalamnya. Tidak ada Yesus di dalamnya. Wanita-wanita itu bingung. Siapa kira-kira yang mencuri tubuh Yesus? Siapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, waktu wanita itu mencari di mana jasadnya Yesus, ada malaikat Tuhan yang menyampaikan kabar kepada wanita-wanita itu. Kabar apa itu, Detektif Abel? Malaikatnya bilang begini, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit." Apa Yesus bangkit? Yesus bangkit! Wah, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit, tidak mati Dia lagi. tidak lagi mati. Betul. Dia telah mengalahkan maut. Wah, kita harus bersuka cita karena Yesus bangkit. Yeay! Wah, tidak sedih lagi karena kita bersuka cita. Yesus telah bangkit. Nah, teman-teman, Detektif Christine dan semuanya yang ada di sini, yuk kita kabarkan ke semua orang Betul, Yesus bangkit. bahwa Yesus itu telah bangkit. Dan kebangkitannya itu memberikan pengharapan bagi kita semua. sekali, Detektif Abel. Wah, itulah Detektif Christine. Semua hal-hal yang menarik dalam kisah Paskah. Kita bisa melihat yang pertama ada murid-murid yang tertidur. Lalu yang tidak bersalah, Yesus yang tidak bersalah Dibawa ke tetap Pontius Pilatus. untuk diadili, betul sekali. Dan yang ketiga, salib Yesus yang berat dan mahkota yang terbuat dari duri-duri yang tajam. Nah, hal menarik yang keempat adalah kuburan Yesus yang seperti goa dan ditutup dengan batu yang besar. Dan hal menarik yang terakhir yang membuat kita bersuka cita adalah kubur Yesus kosong yang menandakan bahwa Yesus bangkit. Yesus hidup. Dia tidak lagi mati. Yeay! Sudah berubah lagi kita. Kita sudah kembali ke asal kita. Kembali. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana tadi tentang 5 hal menarik yang ada di Paskah? Nah, 5 hal itu membuat kita semakin bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik buat kita semua. Sangat baik. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela menderita untuk menunjukkan betapa dia mengasihi kita. Dan di hari yang ketiga dia bangkit, memberikan harapan kepada kita, dan masa depan kita aman di tangan Tuhan. Betul sekali, Detektif Abel. Iya. Kita harus bersyukur. Betul sekali. Oleh karena itu Detektif Christine, teman-teman di rumah setelah menonton tayangan ini, kami ajak teman-teman untuk berdoa. Boleh bersama papa atau bersama mama untuk bersyukur akan karya pengorbanan Kristus bagi kita semua. Betul sekali. Nah, Detektif Christine sampai di sini dulu, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini dan sampai ketemu di acara Yuk Cari Tahu Yuk. Bye-bye. Bye. Teman-teman semua, kita sudah membahas 5 hal menarik di cerita Paskah. Kelima hal itu semakin membuat kita melihat betapa besar kasih Tuhan bagi kita semua. Dia amat mengasihi kita. Yuk sama-sama kita baca yuk di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, sampai jumpa kembali. Bye-bye. Ku takkan menyerah. Sekarang adalah waktunya menunjukkan bahwa diriku bisa, karena Tuhan berikan ku kekuatan untukku menjadi hebat. Sekarang adalah waktunya
karena Tuhan berikan ku kekuatan untukku menjadi hebat.